Selamat datang di channel Ngobrol Pemerintahan. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia, yaitu Airlangga Hartarto. Saat ini, Airlangga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan perekonomian Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kementeriannya, mari kita mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto lahir tanggal 1 Oktober 1962. Beliau merupakan sosok yang dikenal bukan hanya karena jabatan penting yang diembannya, tetapi karena latar belakangnya yang kuat di dunia ekonomi dan politik. Airlangga memeran peran penting di dalam Partai Golongan Karya, di mana ia menjabat sebagai Ketua Umum dan tempo hari mengundurkan diri. Selain itu, beliau juga memiliki pendidikan yang mumpuni, baik di dalam maupun luar negeri, yang membentuknya menjadi sosok pemimpin yang memiliki pandangan luas tentang ekonomi global. Airlangga Hartarto bukanlah orang yang baru dalam dunia pemerintahan Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan studi di University of California, Berkeley, Airlangga terjun ke dunia politik dan bisnis. Ia mulai dikenal luas ketika diangkat menjadi Menteri Perindustrian pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Pengalamannya di sektor industri menjadi bekal yang sangat berguna ketika beliau dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam karir politiknya, Airlangga juga memainkan peran yang sangat besar dalam stabilitas Partai Golkar. Di bawah kepemimpinannya pada waktu itu, Golkar berhasil menghadapi berbagai tantangan dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia sebelum mereka atau Airlangga Hartarto mengundurkan diri dan digantikan oleh Bahlil Lahadalia secara aklamasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Kementerian ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu fungsi utama kementerian ini adalah untuk memastikan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien, terkoordinasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, kementerian ini berfokus pada penciptaan lapangan kerja, perbaikan iklim investasi, serta transformasi ekonomi Indonesia. Peran penting yang dimiliki oleh Kemenko Perekonomian tidak hanya terkait tentang ekonomi makro, tetapi juga kebijakan terkait pembangunan sektor industri, perdagangan, dan keuangan. Sebagai Menteri Koordinator, Airlangga Hartarto tidak bekerja sendirian. Kementerian Bidang Perekonomian membawahi sejumlah kementerian yang juga berperan penting dalam mengatur berbagai sektor ekonomi. Beberapa kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi. Masing-masing kementerian ini memiliki fokus yang berbeda namun saling terkait dalam tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan perekonomian yang lebih inklusif. Peran Airlangga Hartarto adalah mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian ini agar dapat berjalan selaras dan mendukung prioritas pembangunan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengimplementasikan sejumlah program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
Salah satunya adalah mempercepat pemulihan ekonomi melalui berbagai kebijakan stimulus yang mendukung sektor usaha mikro, menengah, dan memperkuat sektor industri. Tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Perekonomian tidaklah sedikit. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dampak dari perubahan iklim, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan seperti krisis energi, ketergantungan impor bahan baku, ketidakpastian pasar global menjadi isu yang harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat. Erlangga Hartarto dan kementeriannya telah menyusun berbagai langkah untuk mengatasi tantangan tersebut. Di antaranya adalah mendorong sektor industri untuk lebih mandiri, memperkuat sektor ekonomi digital, serta memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung kelancaran sektor-sektor ekonomi utama. Melihat ke depan, kementerian ini memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu yang paling penting adalah menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah fluktuasi ekonomi global. Erlangga Hartarto akan terus berupaya menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional. Demikianlah pembahasan kita mengenai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan peran Erlangga Hartarto dalam mengelola kebijakan ekonomi Indonesia. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pemerintah bekerja dalam sektor ekonomi. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar politik dan pemerintahan di Indonesia. Thank you. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.